Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Gita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu kisah cintamu selanjutnya. Oke teman-teman, thank you yang selalu stay tune di channelku. Kangen banget sama kalian dan juga teman-teman yang baru mampir. Halo semuanya, salam kenal, aku Mia. Oke, seperti biasa kita akan buat 3 pilihan kartu. Kisah cintamu selanjutnya, kisah cintamu selanjutnya, kisah cintamu selanjutnya, file nomor 1. Di sini ada Nine of Wands. Oke, ini file nomor 1. File nomor 2, kisah cintamu selanjutnya, kisah cintamu selanjutnya, Seven of Swords. Oke. Kemudian untuk file nomor 3, kisah cintamu selanjutnya. Di sini ada The Universe. Oke ya, ini file nomor 3. Bisa dipilih ya. File nomor 1, 2, atau 3. Yang aku ngerasa sih kisah cintamu selanjutnya ini kisah yang sebenarnya akan ngebuat hatimu jadi kebat-kebit gitu yang aku rasain. Kisah cinta yang akan sangat berkesan untuk kamu, kisah cinta yang menurut aku ngebuat kamu itu nanti banyak pembelajaran ya. Ada yang bisa lanjut ke pernikahan karena mau belajar, ada juga yang masih butuh kayak semacam pengertian akan hidup, yang aku rasain seperti itu. Nanti kisah cintamu selanjutnya akan banyak komunikasi yang mungkin akan sulit, ataupun kalau secara komunikasinya kurang lancar, ada yang lancar tapi komunikasinya itu gak memuaskan ataupun mengecewakan. Ada kata-kata yang bisa bikin kamu hatinya jadi kayak kecewa ataupun tertusuk rasanya gitu, yang aku rasain. Nanti aku ngerasa kisah cintamu selanjutnya di sini memang terkait tentang long term commitment. Jadi kita akan coba aja dulu langsung ke file nomor 1 ya. Oke. Untuk file nomor 1, kisah cintamu selanjutnya di Nine of Wands. Jadi kisah cintamu selanjutnya kemungkinan besar kamu akan berhubungan LDR ya, long distance, karena di sini Nine of Wands. Jadi terkait tentang boundaries, ada juga yang satu kota tapi jarang ketemu. Aku ngerasa kisah cintamu selanjutnya kisah cinta yang akan berdiri sendiri, aku ngerasainnya. Jadi kayak kisah cinta yang ngebuat kalian itu ya tetap berdiri masing-masing, kayak rutinitasnya tetap sama gitu, cuma tinggal mungkin ada yang memang lagi sama kamu, udah gitu aja. Jadi aku ngerasa kayak sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, daily activitiesnya masing-masing. Kalian juga tipikal yang saling menghormati, menurut aku ya, menghormati untuk waktunya kalian masing-masing gitu ya. Jadi bukan kayak melebur gitu aku ngerasain hubungan ini, tapi hubungan yang tahu sama tahu. Oh, aku kerjanya ini loh dari siang ke malam loh. Oh, kalau aku dari pagi sampai sore loh. Jadi mungkin ada hal yang menurut aku kayak nggak sesuai ya, entah itu jam kerjanya kalian ataupun hal-hal yang terkait tentang daily activities ya kalian tuh ada yang berbeda. Jadi mau nggak mau harus masing-masing. Jadi kayak kalau kerja itu tuh jadi kayak nggak bisa kerja berangkat bareng gitu ya, karena masuk jam kerjanya mungkin yang satunya jam 7 pagi, yang satunya mungkin siang gitu. Jadi ada hal yang memang nggak bisa gitu. Ada juga yang tadi ya long distance ya. Jadi kisah cintamu selanjutnya ya kalian ya masing-masing mandiri gitu, karena memang nggak memungkinkan kan kalau misalkan ada sesuatu hal yang diubah karena ada seseorang yang ada di kehidupan kamu gitu. Aku ngerasainnya ya sama aja, tinggal mungkin kitanya sama-sama secara kesadaran ngerasa kayak memang saling
memiliki ataupun saling peduli gitu yang aku rasain. Jadi kisah cintamu selanjutnya sebenarnya banyak hal yang terkait tentang ketulusan ya. Ketulusan dalam hubungan ini seperti apa, hubungan ini berjalan bukan karena aku ingin menikahi kamu gitu-gitu, nggak seperti itu, tapi karena sama-sama mau, sama-sama mempunyai keinginan untuk bersama. Itu yang aku rasain. Oke, kita akan coba untuk lebih telaah lagi ya dari dadu. Udah lama nggak pakai dadu constellation. Kisah cintamu selanjutnya apa? Nomor 1. Oke, di sini ada Two of House. Oke. Kemudian di sini ada Aquarius. Halo Aquarius. Ya. Di sini ada Pluto. Oke, jadi kisah cintamu selanjutnya yang aku ngerasain di sini akan ada apa ya sebutannya ya, perubahan terkait tentang tipikal ideal suatu hubungan di kepala kamu tuh seperti apa. Mungkin kamu sama ini kayak punya ideal, aku nggak mau lah kalau aku punya hubungan itu kalau nggak langsung dibilangin aku milik kamu, kamu milik aku, kita cepat-cepat mau menikah, nggak yang langsung ditembak, yang nggak langsung mau nggak kamu jadi pacar aku nggak mau ngejalanin hubungan yang nggak jelas, misalnya seperti itu. Atau kamu tipikal idealnya aku nggak mau punya hubungan yang long distance kayak gitu. Nah, jadi ada hal yang mau nggak mau berubah gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang nggak bisa kamu kontrol, karena ini memang sesuatu hal yang sebenarnya memang harus terjadi di luar kontrol kamu, dimana ya secara nyata ini kamu sekarang ngerasa terikatnya dengan seseorang yang memang nggak sesuai dengan tipikal ideal kamu gitu, nggak sesuai dengan tipikal ideal suatu hubungan yang kamu inginkan juga. Jadi ada hal yang ya mau nggak mau berubah gitu ya, apa yang sebenarnya kamu sudah idealkan dari suatu hubungan ataupun seseorang. Itu yang kurasain. Di sini ada energi dari Taurus, Aquarius, dan juga Pluto juga ada di area Scorpio ya. Oke, kita akan lanjut di sini. Kisah cintamu selanjutnya Pal nomor 1. Kisah cintamu selanjutnya Pal nomor 1. Kisah cintamu selanjutnya Pal nomor 1 ya. Oke, aku ngerasa di sini kisah cintamu selanjutnya nanti akan ada banyak kayak semacam komunikasi yang berawal mungkin yang misalkan kamu tadi mengidealkannya apa-apa ya dari yang lakinya dong, yang mulai morning duluan, good morning gitu ya, babe. Di sini tampaknya ada semacam hal yang ya udah gitu, mau itu kamu atau dia kalau bisa untuk memulai conversation ya coba untuk conversation gitu. Jadi kisah cintamu selanjutnya banyak hal yang memang kamu melakukan hal yang tidak biasanya kamu lakukan, akan ada banyak clarity di dalamnya juga, akan ada banyak hal yang baru kamu bisa rasakan sekarang di hubungan ini ya. Oke, di sini ada Two of Wands. Oke. Kemudian di sini ada Ten of Swords ya. Ten of Swords. Kemudian di sini ada Ten of Wands. Ya. Jadi ini sebenarnya menurut aku semacam hubungan yang tadinya kamu nggak kepikiran ini bisa berjalan ya, karena susah gitu, karena terlalu banyak hal yang kayak semacam semakin banyak hal yang terlalu dipikirkan di hubungan ini, semakin hubungannya nggak jalan. Semakin banyak hal yang di hubungan ini dibawa kayak terlalu serius, semakin stuck. Jadi kisah cintamu selanjutnya, sampai susah ngomong tuh ya, itu jadi kayak ya tipikal jalanin aja. Aduh, pusing deh nanti ya kalau nomor 1 tidak gitu ya. Aku ngerasa kisah cintamu selanjutnya sebenarnya
bukan tentang jalanin dulu aja ya udah gitu karena nggak tahu gimana ke depannya, tapi aku ngerasa kalian sebenarnya mempunyai mimpi yang sama, namun akan jauh lebih baik memang ini nggak sesuatu hal yang benar-benar menambah beban, karena kalian sebenarnya di kehidupan masing-masing udah banyak beban, atau mungkin kalian tadi sama-sama bukan tipikal orang yang bisa long distance, tiba-tiba harus long distance, ini sesuatu hal yang baru, jadi perlu ada hal yang lebih diringankan dengan adanya happy ada komunikasi yang jokes atau flirting itu akan jauh lebih membantu gitu, dengan akhirnya hubungan ini bisa berjalan dengan baik, karena ini hubungan yang sebenarnya kayak semacam apa ya kalau ini sesuatu hal yang tiba-tiba kamunya hilang tiba-tiba atau dianya hilang tiba-tiba, kalian tuh yang udah tawakal duluan gitu loh, yang kayak ya mau gimana lagi, artinya berarti nggak jodoh gitu, karena ini nggak ada sesuatu hal yang benar-benar kayak menjamin atau terikat yang aku rasain. Jadi mungkin banyak dari di file nomor 1 ini nanti hubungannya tuh memang nggak ada kayak tembak-tembakan ya dor atau hubungan yang kamu mau nggak jadi pacar aku mau jadi pacar kamu, bukan hal yang seperti itu. Aku ngerasain ini hubungan yang sebenarnya ya sama-sama mau untuk mempunyai masa depan bersama kalau memang kalian masih tetap berjalan bersama, itu yang aku rasakan ya. Kisah cintamu selanjutnya ya, file nomor 1, kisah cintamu selanjutnya. Di sini banyak ones ya, mungkin kamu dealing sama fire sign juga, Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada energi Aquarius, Gemini, Libra. Di sini Aquariusnya strong, oke, dan Leonya strong. Kisah cintamu selanjutnya, oke. Aku ngerasa kisah cintamu selanjutnya ini sesuatu hal yang gak bisa kamu banyak kontrol, jadi akan jauh lebih baik memang dilusin aja, santai saja. Selama kamu pengen sama dia ya jalanin, kalau gak mau ya pergilah sudah ya. Di sini ada deception, someone is wearing a false self mask in this relationship ya. Kemudian di sini ada heart to heart conversation, honestly discuss your feelings with each other. Jadi kisah cintamu selanjutnya sebenarnya banyak hal yang kamu kurang terbuka atau dia kurang terbuka sama kamu sebenarnya di hubungan ini, dan kalian akan taunya itu sedikit demi sedikit sembari kalian berjalan hubungan ini. Jadi ini hubungan yang sebenarnya cukup ngebuat ego kamu ketar-ketir, yang tadi aku bilang hati kamu akan kebat-kebit ya rasanya, karena ini sesuatu hal yang nggak biasanya kamu rasakan, dan di sini kayak terlalu banyak yang effortnya itu di pihak di salah satu pihak. Aku ngerasain di sini ada yang maskulin, ada yang juga feminim. Intinya ada hubungan yang kalau kamu lihat ya di sini ya, bagaimana akhirnya si pria ini membawa bunga mawar biru, satunya tidur, kemudian yang satunya berdiam saja, dan yang satunya membantu untuk memberikan mawar merah. Kemudian di sini ada ibaratnya ada yang effort, ada yang stay. Di sini ada yang stay aja, yang satunya coba untuk ngomongin. Di sini juga aku ngerasa kayak energi yang tidak balance, yang maksudnya yang satunya kayak lebih tinggi, yang satunya lebih rendah, dalam artian kayak rasa hormat ataupun rasa ada informasi terkait tentang dia yang atau tentang kamu yang dia juga nggak tahu. Aku vice versa, aku ngerasainnya. Jadi di sini kisah cintamu selanjutnya ini banyak hal yang kayak one side situation, dimana effortnya itu agak timpang ya, ada yang nggak balance di sini. Dan aku ngerasa di sini kebanyakan dari kamu yang malah lebih effort gitu. Aku ngerasa di sini banyak hal yang akan terbuka sembari berjalannya waktu. Jadi harus sabar-sabar aja. Oke? Kita akan lanjut di sini.
Aku akan memberikan channel songnya ya. Channel songnya untuk kisah cintamu selanjutnya, file nomor 1. Kisah cintamu selanjutnya, file nomor 1, channel songnya. Oke. Aku ngerasa kisah cintamu selanjutnya udah jelas kalian bukan pacaran ya. Udah kebanyakannya seperti itu. Aku ngerasa kayak banyak hal yang kayak mau cemburu nggak bisa ya. Terusnya kamu ngelihat dia sama yang lain, dia ngelihat kamu sama yang lain, rasanya cemburunya tuh terbakar di dalam gitu rasanya. Nggak bisa ngomongin, nggak bisa protes. Ada hal yang kayak kalau kangen juga nggak bisa marah yang kayak aku tuh kangen ketemu dong gitu. Itu tuh kayak sulit gitu yang aku rasain ya. Jadi kayak di hati tuh kebat-kebit gitu yang aku rasain ya. Di sini ada kali kedua Raisa. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilangan. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti, takkan ku lepas lagi. Kisah cintamu selanjutnya ini related dengan orang masa lalu, orang yang selalu kamu dealingnya ke situ-situ lagi, baliknya ke situ-situ lagi, dia lagi. Jadi mau nggak mau lah ya, kamu mungkin udah berusaha untuk pergi dari keadaan seperti ini, tapi ternyata hati kamu ke dia lagi. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah bersabar, sabar ya. Kemudian di sini ada Behind the Star, Adrian Marta Dinata. 1,000 miles away, far across the sea, 1,000 miles away, far behind the star, I miss her, I miss her. Kisah cintamu selanjutnya, aku ngerasa tadi ya, kalian itu kebanyakan di sini long distance relationship. Jadi bawaannya tuh kangen mulu. Ya, kangen gitu. Ini hubungan ini nggak akan berjalan kalau nggak ada fire di dalam hubungan ini, nggak ada hasrat, nggak ada keinginan dari kalian untuk tetap menjalani hubungan ini. Itu yang aku rasakan ya. Oke, kita lanjut. Kisah cintamu selanjutnya, file nomor 1. Kisah cintamu selanjutnya, file nomor 1. Kisah cintamu selanjutnya ya. Aku ngerasa kisah cintamu selanjutnya ini gini, kalian itu kan bawaannya kayak selalu bersama meskipun tidak jelas gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalian kayak membutuhkan energi kalian masing-masing. Energi kalian sebenarnya match satu sama lain, cuma keadaan aja yang bikin kalian ya mau nggak mau harus kayak semacam apa ya, nggak memungkinkan dulu gitu. Aku ngerasa ini, jadi harus menunggu waktu yang tepat gitu ya. Di sini ada protection, oke. Dan di sini ada growth. Jadi kisah cintamu selanjutnya, aku ngerasa kalau kalian bisa nge-cleanse your energy ya, hubungan kalian energinya baik, ini adalah hubungan yang bisa kamu bawa ke long term relationship yang tadi aku udah bilang di file selection ya. Ketika kamu pilih-pilih kartu di depan, aku udah jelasin ada yang bisa lanjut, ada yang enggak. Aku ngerasa kisah cintamu selanjutnya ini ketika kamu insecure sama diri kamu sendiri, hancur sudah. Ketika kamu gak yakin sama hubungan ini, hancur sudah. Ketika kamu gak percaya sama dia, hancur sudah. Ketika kamu gak bisa memberikan kebahagiaan kepada diri kamu sendiri, ini sesuatu hal yang gak bisa kamu jalanin. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini memang banyak hal yang terkait tentang self growth kamu, bagaimana akhirnya kalian juga bisa bersama-sama meskipun masing-masing ya, itu memberikan energi yang membangun satu sama lain. Karena sebenarnya energi kalian itu saling ngeprotek loh satu sama lain, walaupun jauh, walaupun gak sering ketemu. Ada hal yang sebenarnya sembari kayak menjalani ya, sesuai dengan yang tadi aku udah bilang, sembari bertambahnya waktu, bertambah juga
pertumbuhan dalam hubungan ini dan semakin terprotek juga kalian, karena aku ngerasa kisah cintamu selanjutnya ini benar-benar mengajarkan kamu bagaimana kamu bisa mencintai diri kamu sendiri baru mencintai orang lain. Aku ngerasa di sini banyak yang mengalami tantangan karena diri kamu sendiri belum damai sama masa lalu, belum damai sama diri kamu sendiri, belum merasa secure sama diri kamu sendiri, belum pede sama diri kamu sendiri. Jadi bawaannya tuh kayak tadi, pengen jealous nggak bisa. Orang biasanya tuh jealous karena ada sesuatu hal yang dia benci juga dalam diri dia sendiri, ada ego yang sebenarnya ingin dia tumpahkan gitu ke orang lain, menuntut sesuatu. Ada sesuatu hal yang dia nggak pedein dalam diri, ada sesuatu hal yang dia ngerasa lemah gitu ya, ada sesuatu hal yang dia rasa kurang percaya dengan diri dia sendiri maupun orang lain. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini banyak pembelajaran yang nanti kamu akan dapatkan seperti itu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramya Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat tukum ambil aku, jadi monggo jadi cobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Luar biasa ya. File nomor 1, semangat ya. Kalau kalian ngerasa aduh aku lelah, happy lah sama teman-teman kalian, happy sama kehidupan kalian sendiri, karena di sini dia bukan seseorang yang bisa nge-fulfill happiness buat kamu kalau kamu belum happy dengan kehidupan kamu sendiri gitu ya. File nomor 2, Seven of Swords ya. Kisah cintamu selanjutnya, aku ngerasa di sini kisah cintamu selanjutnya banyak yang terkait tentang hubungan yang dirahasiakan. Aku ngerasain seperti itu. Jadi di sini aku ngerasa kisah cintamu selanjutnya ini banyak hal yang juga kalaupun tidak dirahasiakan, kayak banyak rahasia yang memang dia sembunyikan atau kurangnya keterbukaan dia dalam berkomunikasi sama kamu. Aku ngerasa di sini banyak yang memang berjalan karena kurang percaya satu sama lain, jadi butuh waktu. Aku ngerasa memang seperti itu. Ada kayak komunikasinya itu memang sengaja diambiguin gitu. Karena dia juga pengen tahu kamu kayak gimana juga. Jadi apa ya? Ada hubungan yang sebenarnya aku ngerasa dianya juga gak yakin tapi tetap jalanin, kamu gak yakin tapi tetap jalanin gitu. Semakin kalian kayak penasaran satu sama lain, sebenarnya itu jadi kayak semacam bumbunya sih, ada rasanya agak aneh juga yang aku rasain di sini ya untuk nomor 2. Jadi energi yang sebenarnya kamu tuh kayak udah tahu kayaknya dia sebenarnya misalnya orangnya cerewet deh, misalnya seperti itu, tapi dia yang jaim gitu, yang nggak cerewet kayak gitu. Sebenarnya kamu tuh udah tahu gitu, kayaknya dia cerewet deh gitu, tapi kalian nggak omongin ke orangnya gitu. Kayak ya tahu-tahu aja kalau dia pengen jaim nggak cerewet ya udah nggak apa-apa gitu. yang aku ngerasain kayak apa ya udahlah cukup tahu aja lah masing-masing gitu. Ya, di sini ada energi dari air sign ya, ada Gemini, Aquarius, Libra ya. Oke, aku akan coba untuk jelaskan ya dengan dadu. Udah lama nggak pakai dadu. Kisah cintamu selanjutnya apa? Nomor 2. Di sini ada Eight of House ya, energi dari Scorpio. Kemudian di sini ada Mars ya. Oke. Kemudian di sini ada Virgo. Oke ya. Jadi aku ngerasa di sini kisah cintamu selanjutnya memang menurut aku di sini ada energi dari Scorpio-nya kental ya, yang aku ngerasa strong gitu ya, dominan. Kisah cintamu selanjutnya di sini akan ada hal-hal yang sebenarnya lebih ke arah
hubungan yang membantu kamu belajar hal-hal yang sebenarnya kayak semacam luka dari masa lalu gitu loh. Jadi kayak kenapa kamu kurang bisa berkomunikasi dengan lancar satu sama lain, kurang terbuka, kurang saling jujur satu sama lain dari awal, karena ada hal-hal yang terkait tentang masa lalu kamu itu kayak dibohongin sama orang, disakiti sama orang, dilukai oleh orang lain di masa lalu yang kamu bawa sampai sekarang. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini tuh kayak bukan sesuatu hal yang kamu kayak mulai baru, tapi kamu ini mungkin bersama dengan orang yang baru, tapi lukanya masih kamu bawa sampai ke hubungan ini. Itu yang aku rasain. Jadi energinya itu tuh kayak kepo gitu ya. Misalnya dia ngomong nih, aku mau pergi sama temen aku, oh kamu bilang oh iya oke gitu, seakan kamu kayak nggak ada masalah dan gimana, tapi kamu kepoin pakai second account, pakai apa, di media sosial kamu kepoin dia sama siapa nih, gimana, bawaannya tuh kayak curigaan gitu. Jadi energinya itu kayak apa ya, kisah cintamu selanjutnya ini menurut aku itu luka-luka masa lalu yang kamu bawa ke hubungan yang baru. Jadi kurang kurang benar-benar bisa bahagia, padahal ini kan hubungan yang baru ya, harusnya tuh lagi kasmaran yang gimana gitu ya, harusnya ini kepercayaannya itu memang udah gede dari awal, harusnya ini sesuatu hal yang wow gitu ya, di awal sedang menikmati kasmarannya, tapi di sini bawaannya kamu tuh jadi kayak nggak tenang gitu, bawaannya kamu jadi overthinking. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini menurut aku memang sesuatu hal yang buat kamu sendiri kayak ngerasa aku penuh pengorbanan mengawali hubungan ini atau menjalani hubungan ini, padahal itu sebenarnya baggage yang kamu bawa dari masa lalu kamu. Itu yang aku rasain ya. Oke, kita lanjut kisah cintamu selanjutnya. Kisah cintamu selanjutnya file nomor 2. Kisah cintamu selanjutnya file nomor 2. Oke, aku ngerasa kisah cintamu selanjutnya ini kisah cinta yang menurut kamu cukup beresiko buat kamu, karena kamu dealing dengan kemungkinan besar orang yang playboy, orang yang punya banyak petualangan percintaan dalam kehidupannya. Kamu udah tahu, oh ini orang cukup punya power nih, oh ini orang cukup charming nih, oh dia cukup banyak pilihan nih, oh dia banyak diidam-idamkan nih, oh dia populer nih. Jadi kisah cintamu selanjutnya sebenarnya kamu dealing dengan seseorang yang memang cukup tadi ya, ibaratnya kayak idola banyak orang gitu. Dan aku ngerasa karena kamu pun masih punya luka-luka masa lalu, bawaannya jadi kayak insecure, takut dikhianati lah, takut dibohongin lah, takut kamu jadi korban selanjutnya lah, itu ada gitu yang aku rasain. Di sini ada Two of Pentacles ya. Kemudian di sini ada Seven of Wands. Dan di sini ada Queen of Wands ya. Luar biasa. Jadi, kisah cintamu selanjutnya sebenarnya kamu itu yang tadi aku udah bilang dari awal tuh, kalian tuh kayak nggak saling percaya satu sama lain, karena tadi ada kayak semacam bawa luka masa lalu yang, atau enggak kamu tahu hubungan ini tuh riskan banget. Padahal kalau kalian lihat masing-masing gitu ya, sebenarnya kalian 11-12. Ibaratnya kalau di sini ada Queen of Wands ya, dianya King of Wands gitu. Sebenarnya kalian tuh counterpart gitu. Jadi kisah cintamu selanjutnya lucu gitu ya menurut aku ya. Saling nggak percaya, tingkatannya sama. Dan kalian tuh yang tadi kamu ngelihat kamu dealing dengan seseorang yang populer, kamu juga populer. Kamu dealing sama seseorang yang punya petualangan cintanya banyak, kamu juga mantannya banyak yang suka sama dia, kamu pun banyak yang suka sama kamu. Jadi sebenarnya energinya tuh cukup mirroring ya, jadi lucu gitu. Di sini apalagi ada Two of Pentacles, jadi kisah cintamu selanjutnya ini sebenarnya sesuatu hal yang memang kurang bisa dibilang tuh kayak
kalian tuh kayak juggling gitu ya, juggling sesuatu hal yang menurut kamu wah ini beresiko nih gitu ya. Jadi rasa secure-nya tuh kurang gitu, jadi banyak insecure-nya. Tapi ini sesuatu hal yang sebenarnya kalian terus coba ya, terus coba mengambil resiko, karena di sini ada Seven of Wands. Kamu udah coba untuk take a leap of faith, lakuin hal yang nekat untuk bisa bersama. Kalian udah saling sama-sama berani untuk sampai akhirnya bisa barengan atau bisa terus mempunyai hubungan bersama. Ini sesuatu hal yang sebenarnya kalian sama-sama mau, tapi kalian tahu ini sesuatu hal yang sebenarnya nggak mudah untuk dijalani dan perlu kenekatan untuk tetap menjalani hal ini atau menjalani hubungan ini. Perlu keyakinan, keberanian, tekad gitu ya, hasrat yang besar gitu ya, aku rasakan ya. Oke, aku akan lanjut lagi di sini ya. Kisah cintamu selanjutnya file nomor 2. Kisah cintamu selanjutnya file nomor 2. Oke, jadi kisah cintamu selanjutnya ini sebenarnya kayak banyak hal di diri kalian yang tadi aku bilang ya, kalau kalian ini Queen of Wands, dianya King of Wands, sebenarnya counterpart juga. Jadi banyak hal yang menurut aku kalian di sini kayak cukup childish sih satu sama lain. Banyak yang kayak apa ya, kalau misalnya dia aku mau pergi sama teman-teman aku kayak gitu kan, kamu ngerasa waduh dia sama siapa, itu sebenarnya dia rasakan juga ketika kamu pergi sama siapa. Jadi nggak secara dewasa diomongin gitu bareng-bareng kalau sebenarnya kalian itu sebenarnya kurang bisa percaya satu sama lain, itu nggak mau. Jadi kayak seakan itu baik-baik aja, seakan itu slow-slow aja, seakan kalian nggak cemburu padahal sama-sama cemburu. Jadi apa ya, energinya itu menurut aku agak childish ya. Oke. Di sini ada this could be the one. You've already met the romantic partner you seek ya. Kisah cintamu selanjutnya ini sebenarnya ya, ini sebenarnya jodoh kalian udah pas lah. Ini udah counterpartnya kalian. Inilah jodoh kalian. Cuma memang tadi aku udah bilang kalian tuh sama aja. 11-12 ibaratnya tuh. Jadi ketika kamu nggak dealing dengan orang yang seperti ini gitu ya, kalian misalnya dealing sama orang yang benar-benar secure, aku padamu hanya kau seorang, aku nggak kemana-mana, aku udah pakai kacamata kuda untuk bikin kamu tuh ngerasa aman. Orang yang benar-benar secure gitu ya, itu kamu nggak akan tertarik. Itu akan cuma sekedar kayak kamu melompat dari hubungan ke satu hubungan yang lain, yang ya udah cuma sekedar itu. Kamu memang butuh hubungan yang seperti ini gitu yang aku rasain ya. Di sini ada express your love, go ahead and make the romantic gesture. Kisah cintamu selanjutnya ini sebenarnya banyak kayak love language-nya itu lebih ke arah kayak physical touch ya, word of affirmation, banyak yang kayak gitu. Sebenarnya akan jauh lebih baik kamu memang melakukan quality time bersama, meskipun berbatas waktu ya karena kalian sama orang-orangnya cukup populer. Mungkin kalau kamu lagi pengen berduaan ya, tiba-tiba dia udah disapa, wah halo gitu ya, lagi jalan kemana disapa, ini hilang lagi dianya. Kamunya juga sama, begitu juga kamu dengan teman-teman kamu yang banyak juga. Jadi kalian tuh tipikal hubungannya sebenarnya butuh quality time-nya tuh berdua aja. Jangan misalkan kamu double date sama siapa, atau kamu pokoknya udah tahu di situ lingkungan teman-temannya dia atau teman-teman kamu, wah jadi full of distraction ya. Jadi nggak bermutu gitu hubungannya, nggak banyak quality time bersama. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini sebenarnya akan jauh lebih lancar kalau kamu itu kayak take time ya, berdua quality time kemana, kayak satu tempat yang sebenarnya memang nggak banyak, kayak kalau bisa nggak yang yang nggak ada sinyal tuh ya, kayak gitu yang yang kalian tuh nggak kenal orang-orang di sana tuh siapa, nah yang kayak gitu. Jadi kalian tipikal orang yang cukup sibuk soalnya gitu ya.
kisah cintamu selanjutnya sebenarnya akan jauh lebih lebih membahagiakan ketika kalian tuh memang udah fokus aja untuk memberikan cinta satu sama lain gitu ya. Kata-kata yang romantis, hal-hal yang membahagiakan, sesuatu hal yang sebenarnya walaupun hati kamu kebat-kebit, nikmatilah ya. Oke, kita akan lanjut. Di sini aku akan memberikan channel songnya ya. Kisah cintamu selanjutnya, channel songnya untuk file nomor 2. Oke. Aku ngerasa di sini kisah cintamu selanjutnya ini sesuatu hal yang sebenarnya kamu agak trauma sih, karena ini entah dianya atau hubungan ini ada bau-bau masa lalu. Memang aku ngerasa kayak kamu tiba-tiba kayak ke-trigger cinta yang bikin kamu tuh sakit banget di masa lalu. Seperti apa? Ada sesuatu hal yang sebenarnya kayak mungkin kamu di saat kamu baru punya pacar pertama, dianya mirip sama pacar pertama kamu, atau hubungannya kok mirip. Aku ngerasa kayak kisah cintamu selanjutnya ini banyak kayak nge-trigger kamu, yang kemungkinan besar kamu itu kayak takut dikhianati banget sih di sini. Dan ini ketakutannya nggak cuma di satu pihak aja loh, ini dua-duanya yang aku ngerasain ya. Jadi apa yang kamu rasain dia juga rasain ya, tapi kalian diem-diem aja, berasa itu tidak ada masalah ya, jaim-jaim aja. Kalian sebenarnya butuh heart to heart conversation di sini, tapi tampaknya kalian bukan tipikal orang yang kayak gitu. Hubungan ini bukan hubungan yang kayak deep banget gitu ya, ngomongin tentang perasaan kayaknya sulit gitu ya. Terlihat kayak masih hahaha, yang masih kayak dangkal aja gitu. Tapi sebenarnya pembawaannya di sini banyak pembelajaran juga, tetap memiliki kedalaman dalam hubungan ini ya. Di sini ada I miss you so you ya. Ini bahasa Korea yang aku bahasa Indonesiain. Saat aku melihatmu, air mata terus mengalir. Aku tak tahu kenapa. Apa kau terus mencariku? Aku tak bisa menolak cinta ini. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini tuh sebenarnya banyak sudah banyak mengorbankan air mata dan hati kamu yang retak untuk bisa bersama dengan dia sebenarnya. Tapi kalian itu nggak saling ngomongin tentang perasaan. Itu yang aku jadi gregetan ya. Karena kenapa aku tulis berbagai macam bentuk perasaan di Instagramku, karena untuk orang-orang juga nggak malu untuk mengekspresikan hal tersebut. Namanya perasaan ini kan selalu mengalir, semakin kamu tahan-tahan semakin itu membludak nanti jadi tsunami. Jadi lebih baik omongin aja, ekspresin aja, mau itu dangkal kayak mau itu nggak jelas kayak mungkin tulisan yang aku tulisin gitu ya. Itu sebenarnya bentuk-bentuk perasaan dari banyak orang yang lagi personal reading sama aku, ataupun untuk diri aku sendiri gitu. Makanya akan jauh lebih baik kalau kamu mengekspresikannya. Kalau nggak bisa diucapkan secara verbal, mungkin bisa secara tertulis gitu ya. Oke. Jadi di sini aku ngerasa ini sesuatu hal yang kayak kalian rasain banget. Kalian saling peduli satu sama lain, kalian saling merindukan satu sama lain. Kalian ngerasain kayak kedalaman dalam perasaan di hubungan ini, tapi dalam bentuk ekspresinya itu nggak bisa sedalam yang kamu rasain. Sulit untuk mengungkapkannya gitu ya. Di sini adakah dia ya, Denny Didan. Oke. Di saat ini diriku pun merasa getar asmara dalam dada. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini sebenarnya yang tadi bikin kebat-kebit di hati gak cuma tentang banyak hal yang ke-trigger tentang hubungan kamu di masa lalu, tapi memang di hubungan ini kamu itu bener-bener jatuh cinta banget sama orang ini, tapi kamu gak akan mengungkapin itu ke dia secara langsung. Begitupun juga dia. Jadi ini sesuatu hal yang kalian saling tutupi kalau kalian saling jatuh cinta. Jadi ini kisah cintamu selanjutnya sebenarnya cukup bikin drama percintaan ala-ala sinetron ya. Ataupun ala-ala film-film Korea menurut aku. Karena sesuatu hal yang simple sebenarnya untuk mengekspresikan perasaan, tapi nggak semua orang bisa gitu ya.
Kisah cintamu selanjutnya untuk pile nomor 2. Kisah cintamu selanjutnya untuk pile nomor 2. Oke. Aku ngerasa kisah cintamu selanjutnya ini memang kalian kayak tipikal orang yang sebenarnya di hubungan ini mencoba untuk ngebalance situasi aja ya. Jadi saking kalian ngerasain kedalaman perasaan yang banget di hubungan ini, kamu pengen ini hubungannya berjalan dengan lancar, makanya kalian coba untuk kayak misalnya kamu excited banget nih, aduh gitu ketemu sama dia gitu ya, aduh gimana gitu rasanya, ada kayak kupu-kupu gitu ya di hati kalian gitu ya, dari perut kalian sampai rasanya menggelitik gitu ya saking kamu jatuh cintanya sama orang ini, tapi kamu kayak so stay cool gitu ya. Jadi ini memang harus dilakukan menurut kamu, atau enggak nanti jadi kayak hubungan ini nggak bisa berjalan dengan lancar. Makanya kamu berdua coba-coba untuk ya seakan menenangkan lautan yang lagi banyak ombaknya gitu rasanya ya. Oke, di sini ada anxiety yang tadi aku udah bilang ya, kegelisahannya tinggi banget gitu. Ini sesuatu hal ini hubungan yang menurut kalian memang beresiko ya, gelisah bawaannya kalian tuh di hubungan ini, karena kamu sebenarnya dealing sama diri kamu sendiri kalau di sini sebenarnya. Jadi semakin kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri, semakin gelisah lah kamu di sini ya. Kemudian di sini ada hunger ya. Kisah cintamu selanjutnya ini sesuatu hubungan yang menurut aku ya, rasanya itu sulit untuk memuaskan kamu, dalam artian kayak pengen ketemu terus, pengen misalkan ngomong terus sama dia, pengen kayak ngeliatin dia terus, pengen melukin dia terus, pengen terus komunikasi sama dia terus, tapi harus energinya itu kayak kamu kayak nggak ada habisnya lah sama dia. Jadi bawaannya tuh mau terus gitu itu yang kerasain sebenarnya tuh kayak udah banyak hubungan ini udah banyak mengorbankan perasaan kalian yang sulit untuk mengkomunikasikan sebenarnya perasaan terdalamnya kalian itu seperti apa, karena kegelisahan ini terus menumpuk, kadang sampai harus menangis yang tadi aku udah bilang di sini ya. Saat aku melihatmu air mata terus mengalir, aku tak tahu kenapa, apa kau terus mencariku, aku tak bisa menolak cinta ini. Jadi ini sesuatu hal yang sebenarnya penuh dengan perasaan di kedalaman diri kalian masing-masing, namun tidak diekspresikan dengan baik. Makanya kisah cintamu selanjutnya ini akan banyak terkait tentang express your love ya. Jadi kayak memberikan diri kalian kesempatan untuk memulai sesuatu hal dengan keyakinan, dengan take a leap of faith ya. Jadi nggak penuh dengan kecurigaan, nggak penuh dengan luka-luka masa lalu yang dibawa ke hubungan yang sekarang. Coba untuk mempercayai lebih lagi bagaimana akhirnya kalian dealing ngadepin diri kalian sendiri yang berupa orang lain tentunya. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini sebenarnya dalam banget ya, rootnya gitu, ada akarnya, dimana semakin kamu tidak mencintai diri kamu sendiri, kamu sulit untuk mencintai orang ini karena dia mirip sama kamu. Semakin kamu tidak bisa ngerasa secure sama diri kamu sendiri, semakin dia akan memberikan kegelisahan sama kamu, karena itu pun yang dia rasakan. Ini sesuatu hal sebenarnya vice versa ya, aku ngerasainnya. Kisah cintamu selanjutnya ini sesuatu hal yang menurut aku agak ada energi addictnya ya, ada semacam feel addiction gitu, karena kayak kalau tentang dia itu kayak nggak ada habisnya buat kamu. Kamu misalkan ngeliatin fotonya, ngeliatin dia, ketemu sama dia, itu tuh kayak bawaannya tuh kayak kangen terus. Itu yang aku rasain ya.
Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali. Terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum malam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Oh ya. Ya, begitulah ya. Jadi terkadang walaupun kita dealingnya sama orang lain ya, itu sebenarnya banyak hal yang sebenarnya rootnya di diri kita sendiri. Makanya aku selalu menyarankan untuk udah kamu ngestabilin diri kamu sendiri dulu gitu ya. Kamu tahu apa yang jadi kebahagiaan kamu bisa secara finansial stabil. Semakin kamu mencintai diri kamu sendiri, semakin bukan sulit, semakin mudah kamu bertemu dengan jodoh kamu. Itu hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan secara umum ya. Oke, kita akan lanjut kisah cintamu selanjutnya, The Universe ya, file nomor 3. Jadi kisah cintamu selanjutnya aku ngerasa akan ada banyak sebutannya ya, andil dari takdir alam semesta di dalamnya ya, dimana alam semesta akan memberikan dukungan ya, sign-sign ataupun aku ngerasa kayak semacam kesadaran untuk kalian akhirnya bisa bersatu. Jadi ini sebenarnya bisa disebut lah ya, kisah cintamu selanjutnya divine timing ya. Ada ada andil ya, sampai susah ngomong. Ada andil dari universe yang mulai dari terkait tentang bagaimana kamu bisa membangun hubungan ini, bagaimana ketulusan kamu dalam hubungan ini ya. Kalau kamu lihat tuh di sini ada banyak tuh ya, ada banyak hewan ya, bisa terlihat ya di sini hewannya. Jadi terkait tentang wisdom ada di sini juga. Jadi aku ngerasa memang ini hubungan yang sebenarnya nggak mudah banget kamu jalani. Perlu banyak kebijaksanaan dalam hubungan kamu untuk mengerti hubungan ini. Dibutuhkan kedewasaan, dibutuhkan kestabilan dalam diri, entah itu secara diri kamu sendiri secara core ataupun secara tadi ya finansialnya stabil. Kamu tahu tentang visi misi hidup kamu tahu apa yang kamu tuju, kamu juga pembawaannya ke hubungan ini juga bener-bener tulus ya, nggak yang pamrih ya, karena aku ngelihat kamu orang yang oke, karena kamu cantik, karena kamu cakep, karena kamu terkenal, karena kamu anaknya dari bapak siapa gitu ya. Bukan dengan tujuan-tujuan khusus kayak gitu. Jadi kayak kisah cintamu selanjutnya ini sebenarnya kisah cinta yang sebenarnya udah banyak banget halangan rintangan ya, udah kayak keras sakti rasanya. Jadi kayak aku ngerasa kayak perjalanan menuju ke barat itu ya, kayak keras sakti. Aku ngerasa kayak kisah cintamu selanjutnya ini sesuatu hal yang sebenarnya kayak perjalanan yang panjang banget ya, yang finally akhirnya kalian barengan. Itu yang aku rasain ya, karena di sini udah andil dari alam semestanya tinggi. Nanti akan ada banyak sains-sains dari alam yang kamu dapatkan. Nanti kamu juga pertama ketika kamu dealing di hubungan ini, kamu sudah menemukan diri kamu sendiri, atau hubungan ini di saat progresnya membantu kamu untuk menemukan jati diri kamu sendiri. Jadi akan ada banyak energi yang wow banget di file nomor 3 ini. Aku ngerasainnya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke Dadu. Kisah cintamu selanjutnya, file nomor 3. Kisah cintamu selanjutnya, file nomor 3. Di sini ada 12 of House ya. Jadi energi dari Pisces
Kemudian di sini ada Scorpio. Halo Scorpio. Dan di sini ada the moon. Ya. Oke. Aku ngerasa kisah cintamu selanjutnya ini akan banyak hal yang kamu bisa dapatkan ketika kamu bisa berani berkorban. Ada hal yang terkait tentang transformasi dalam diri, dan sebenarnya kamu jadi tahu apa yang kamu inginkan dalam hubungan ini atau dalam hidup kamu. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini sebenarnya penuh dengan apa ini sebutannya, kayak kamu kan fokusnya misalnya sama ini orang-orang kayak fokusnya mencari jodoh atau mencari jati diri sendiri misalnya seperti itu. Tapi ketika kamu mencari jati diri kamu sendiri, nanti tiba-tiba kamu bisa menemukan jodoh. Bagian yang fokus nyari jodoh, kamu kalau mencari jodoh, nah kamu juga nanti akan mendapatkan jati diri kamu sendiri. Jadi kayak ada hal yang menurut aku related ya. Kamu fokusnya kemana, kamu dapetinnya apa. Jadi ibaratnya kayak udah nyampe target, ada bonus nih gitu, ada bonus nih kamu udah, selain kamu dapetin diri kamu sendiri, kamu udah tahu jati diri kamu sendiri, nih ada jodoh buat kamu gitu katanya semesta. Jadi ada hal yang apa ya, kamu nggak sendiri, ini ada orang lagi yang kayak kamu, atau apa ya, kayak semacam hadiah dari alam semesta gitu ya menurut aku ya. Karena di sini kalian tipikal orang yang cukup sensitif terkait tentang perputaran bulan. Kalian seseorang yang sebenarnya secara jiwa kalian itu memang terpanggil atau kayak semacam apa ya, cukup sensitif ya, sensitif menurut aku. Jadi orang-orang yang di Palma nomor 3 ini aku ngerasa orang-orang yang cukup intuitif, atau bisa dibilang tuh kayak apa ya, kayak the high priestess gitu ya, yang mungkin banyak yang tarot reader di sini, atau banyak yang memang pekerjaannya ke arah spiritual atau mempunyai spiritual yang tinggi. Karena di sini aku ngerasa kisah cintamu selanjutnya ini gak cuma tentang kalian bersatu, karena kalian memang ada kayak semacam tugas ya untuk dilakukan bersama gitu ya. Kita akan lanjut kisah cintamu selanjutnya. Aku ngerasa kayak di sini kayak spiritual connection ya, entah itu kalian mau labelin apa, mau twin flame kek, mau soulmate kek. Aku ngerasa kayak spiritual connection sih menurut aku, karena ini terkait tentang divine timing, terkait tentang ambil terus ya, kamu andil andil dari alam semesta sendiri yang memberkati kalian untuk bisa bersama. Kisah cintamu selanjutnya Palma nomor 3. Oke ya. Aku ngerasa kisah cintamu selanjutnya ini kisah cinta yang sebenarnya sudah kamu manifestasikan lama. Ya, apa yang kamu berikan itu yang kamu dapatkan. Di sini ada Four of Pentacles atau Four of Coins ya. Kemudian di sini ada the Strength, bau-bau Leo. Di sini ada Ace of Swords ya. Kisah cintamu selanjutnya aku ngerasa memang kisah cinta yang udah kamu manifestasikan lama ya. Dan selama ini kamu tuh kayak mencoba untuk gak kemana-mana. Menurut aku kamu kayak misalkan kamu yakin seseorang yang kamu yakini itu adalah misalkan twin flame kamu, soulmate kamu benar-benar memanifestasikan energi kamu ke dia selama beberapa waktu gitu. Jadi energinya itu kayak kamu tuh yakin, kamu ngomong gitu ya, energi kamu tuh kayak confirm, dia orangnya. Universe udah kasihin pertanda banyak ke kamu jadi tahu. Terus kamu manifestasikan energi kamu di situ, akhirnya kamu dapetin hadiah kamu. Ibaratnya kayak gitu. Karena keyakinan itu tidak bisa jadi hal yang nyata begitu aja kalau kamu memang tidak ada kayak semacam kesadaran dari awalnya tentunya kan. Jadi kayak ini sesuatu hal yang ketika kamu menyadari, kamu yakin, kamu coba untuk manifestasikannya secara realita.
Jadi karena kamu udah dapet inner knowing sendiri dari alam semesta, udah waktunya kamu kayak diberikan. Jadi kamu selama ini kayak udah nabung nih, karena kamu udah percaya, karena kamu sudah memanifestasikan energi kamu ke satu hubungan ini, aku akan berikan gitu. Jadi kayak apa ya, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai itu ada di sini. Tapi biasanya ini kan hal-hal yang berbau dengan karma ya, terkait tentang apa yang kamu lakukan terhadap orang lain. Kalau ini kamu gak melakukan apapun ke orang lain, tapi kamu yakin terhadap jalan hidup kamu sendiri, dan kamu coba untuk memanifestasikan energi kamu ke orang tersebut, gitu yang aku rasakan. Dan di sini ibaratnya bukan akhirnya apa nih, kamu yakin terus kamu ngejampe-jampein orang gitu ya. Enggak, tapi di sini kamu kayak semakin kamu kayak rilis gitu ya, energinya yang kayak bukan dipusatin gitu ya, langsung jampe-jampein namanya gitu ya. Oh, semoga dia jadi jodoh aku, bukan seperti itu. Tapi ketika kamu ngetawakalin energi kamu ke Tuhan, ke universe kayak gitu ya, itu langsung kayak semacam dijadikan karena kamu melepaskan. Itu yang aku rasain. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini, kamu sebenarnya udah tahu orang ini nih orangku gitu ya, berarti dia nih jodohku, dia nih twin flameku, dia nih soulmateku. Kamu tuh udah tahu di sini. Four of Pentacles energi terkait tentang kepemilikan. Jadi kamu udah yakin sebenarnya orang ini orang yang penting di hidup aku gitu. Di sini ada The Strength juga, Major Arcana. Jadi kisah cintamu selanjutnya itu udah banyak hal yang kamu udah coba untuk perjuangkan ya. Meskipun ini sesuatu hal yang sulit kamu tarik. Kalau di sini kalau kamu lihat dia mencoba untuk menarik sekuat tenaganya dia, sebadan-badannya, tapi ini nggak bergerak ya, sulit untuk digerakkan gitu. Jadi kamu selama ini coba untuk melakukan banyak hal, dan itu nggak ada kayak semacam feedback secara nyata. Ketika kamu stand still, kamu yakin di hubungan ini, udah gitu ya, kamu udah berikan kepada Tuhan gitu ya, kamu relakan entah itu melalui doa dan apa, itu malah jadi ada apa nih ya, kamu diberikan pertanda kalau kamu itu mendapatkan apa yang kamu dapatkan gitu. Jadi diawali beberapa hal yang nanti kamu dikasihin pertanda dari universe yang aku rasain. Jadi di sini kayak hubungannya kalian nanti nggak akan mudah diusik oleh orang lain, karena ini benar-benar divinely protected dari alam semesta, dari Tuhan. Mau siapapun di antara kalian, siapapun yang ada di sekitar kalian mencoba untuk coba untuk mensabotase hubungan kalian, itu nggak akan bisa digerakkan oleh siapapun kecuali kalian. Itu yang aku rasain ya. Kita lanjut kisah cintamu selanjutnya, pile nomor 3. Kisah cintamu selanjutnya, pile nomor 3. Di sini energi Piscesnya tinggi ya. Ada Pisces sama Scorpio, tapi energi Piscesnya tinggi. Di sini Leo. Di sini ada Pentacles itu berarti earth sign. Jadi ada Capricorn, Taurus, Virgo. Di sini ada juga air sign, ada Aquarius, Gemini, Libra ya. Kisah cintamu selanjutnya, aku ngerasa di sini untuk earth sign-nya Taurus lebih dominan, kemudian Leo dominan, dan Pisces. Kisah cintamu selanjutnya, pile nomor 3. Jadi ini ketika kamu udah ngelepasin gitu ya, kayak ngerelain udah siapapun, aku ingin dia bahagia, siapapun yang akhirnya diperkenankan untuk kita berdua, aku akan menerimanya seturut dengan kehendak Tuhan kayak gitu. Semakin kamu kayak keep balance ya tentang realita dengan spiritualitas, semakin in tune dengan universe menurut aku. Jadi kisah cintamu selanjutnya sebenarnya ini kisah cinta yang aku ngerasa
nggak akan banyak orang bisa mengerti, cuma kalian berdua yang mengerti. Jadi kalian sebenarnya butuh waktu untuk berdua sih menurut aku ya, pergi kemana kek gitu ya. Di sini ada children ya, your love life is being affected by children. Kemudian di sini ada worth waiting for ya, divine timing is at work in your love life. Yang tadi aku udah bilang udah dimulai. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini benar-benar divinely protected, karena ini terkait tentang divine timing yang tadi aku udah bilang ya. Luar biasa, aku jadi merinding sendiri karena aku yang ngomong tadi. Oke ya. Di sini aku ngerasa untuk kalian kisah cintamu selanjutnya tentu ini sesuatu hal yang sangat worth it untuk ditunggu-tunggu, kalian manifestasikan lama, karena ini memang sesuatu hal yang meant to be together ya. Emang ini udah takdirnya kalian. Ibaratnya tuh apa ya, kalian bisa jadi bersama lagi atau sebutannya union ya, unity, kaliannya jadi satu juga. Itu sebenarnya ibaratnya mungkin udah kayak orang-orang di sekitar itu udah banyak memberikan gosip yang kurang mengenakan antara hubungan kalian berdua, banyak asumsi yang banyak. Kalau itu harus apa ya, kalian tanyain misalnya ke teman kalian, ke sahabat kalian, ke keluarga kalian, akan banyak hal yang ngebuat hubungan ini lebih banyak terhambat. Tapi ketika kalian menanyakan itu ke diri kalian sendiri, kalian percaya tentang diri kalian sendiri, sebenarnya ini hubungan yang mudah untuk bisa lebih lancar untuk bersama. Aku ngerasa di sini kisah cintamu selanjutnya memang banyak hal yang apa ya, mengingatkan kalian untuk bagaimana akhirnya bisa mencintai seseorang tanpa hal yang kalian inginkan dari dia. Maksudnya tuh yang kayak apa ya, ini terkait tentang cinta yang tulus. Bagaimana kayak misalnya anak kecil ya main satu sama lain, kan dia nggak ngelihat ya, dia nggak ngelihat nih orang apa ini anak miskin atau bukan, dia warna kulitnya apa, dia bapaknya siapa, kira-kira dia bisa ngasihin aku mainan banyak apa enggak gitu kan. Anak kecil kalau main ya aku ngerasanya cocok aja sama kamu, jadi energi pure gitu. Jadi kisah cintamu selanjutnya sebagaimana kalian sama ini hidup di dunia, pasti banyak hal yang udah ibaratnya energi kalian terkontaminasi lah ya, hal-hal yang sebenarnya terkait tentang kepentingan gitu kan. Kalian udah punya kepentingan ketika kalian udah tahu, oh dia anaknya jenderal ini, aku pengen sama dia karena wah aku dapat namanya, dapat kayaknya, dapat ininya, misalnya seperti itu. Hal-hal yang kayak gitu di sini nggak ada. Jadi kisah cintamu selanjutnya benar-benar kalian melihat person to person gitu. Jadi dia itu sejatinya orangnya seperti apa. Aku mau sama kamu karena kamu, bukan karena jabatan, bukan karena apa nih, pendapatan, bukan karena keluarga kamu keluarga mana, apapun yang benefit yang bisa kamu dapatkan dari dia itu enggak. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini bener-bener energi yang pure, yang akhirnya sama-sama menginginkan keberadaan satu sama lain, sama-sama merasa ada kayak apa ya, kepemilikan ya, ada kayak semacam meskipun nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan apa nih ya, saudara jauh atau apa, tapi rasanya kok kamu kayak aku kenal kamu ya, kok kamu kayak keluarga aku sendiri ya. Ada hal yang memang harus apa sebutannya ya, harus grounded. Jadi ketika kamu ngerasain oh kayaknya ini keluarga gitu ya, rasain gitu walaupun ini nggak ada hubungan darah, kamu nggak cuma berdasarkan angan-angan aja, tapi kamu bener-bener memperlakukan dia sebagai keluarga di kehidupan yang nyata. Jadi ketika kamu energinya bener-bener manifestasinya itu secara di dunia nyata, nggak cuma ngawang-ngawang doang, nggak cuma di pikiran dan di harapan kalian doang, itu langsung jadi kayak diberikan banyak bantuan dari alam semesta yang kayak memberikan banyak hal di hubungan kalian untuk bisa berjalan lebih
Itu yang aku rasakan ya. Aku akan memberikan channel songnya untuk kalian. Kisah cintamu selanjutnya. Lihat kan, di sini udah kalian tuh divinely protected. Mau gimana pun keadaannya, kalian gak akan mudah ditarik sama orang lain. Mau orang lain ngomongin apapun jadi embe di sekitaran kalian nggak peduli gitu. Kalian akan tetap terus fokus ke orang yang memang kamu rasa itu memang benar-benar spiritual connectionnya kalian, jodohnya kalian. Kisah cintamu selanjutnya. Oke. Ya, aku ngerasa di sini kisah cintamu selanjutnya kamu akan kayak terpana dengan seseorang yang memang apa ya, dari cara senyumnya, dari cara bicaranya, dari apa ini auranya, dari apapun yang dia lakukan lah, sekecil apapun itu ada sesuatu hal yang berbeda gitu. Jadi kamu akan terus kayak terpana apapun yang dia lakukan. Orang lain lihatnya biasa aja, tapi entah kenapa kalau kamu ngeliat dia ini ada sesuatu yang terus apa ya, secantik apapun, secakep apapun orang di sekeliling kamu ngeliatnya dia gitu. Kayak kenapa ya selalu ke dia lagi gitu. Jadi kayak gitu, jadi kayak apa ya, kayak kepikiran terus gitu, kayak energinya selalu tertuju terus ke orang tersebut. Itu ya yang aku rasakan. Di sini ada cantik dari Kahitna. Oke. Tiada lagi yang ganggu kita, ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Kan aku udah bilang tuh ya, tiada lagi yang ganggu kita ya, mau itu embe ataupun orang-orang yang mencoba untuk menarik perhatian kalian berdua, nggak bisa gitu. Bener-bener udah energinya fokus banget ke satu orang, satu sama lain ya. Kemudian di sini ada saat kau milikku, beri liku mahua ya. Kan ku berikan cintaku, semua setulus hatiku, takkan ada air mata jatuh di pipimu. Kan ku hapuskan sedihmu, kan ku bawakan ceriaku. Kan kisah cintamu selanjutnya tentunya ini sesuatu hal yang sangat membahagiakan untuk kamu. Kalian akan saling terpana, terpesona satu sama lain. Fokusnya bener-bener antar kalian saja, yang lain yang ngontrak ya. Jadi dunia bagai milik berdua. Banyak banget di sini energinya itu terkait tentang hal yang apa ya, hubungan yang tulus, menyenangkan, ceria, membahagiakan. Jadi nikmatilah, karena ini akan banyak jokes ya. Ini energi yang kayak suka kayak apa ya, memberikan keceriaan, kebahagiaan, jokesnya anak kecil yang bisa bikin kalian apa sih gitu, langsung main lari-larian kayak mungkin nanti kalian melakukan hal yang kalian suka satu sama lain gitu ya. Kalian akan menikmati keberadaan kalian satu sama lain, kalian akan memberikan waktu satu sama lain. Itu yang aku rasain, kayak energi yang kayak kamu lihat nih, ini berdua ya kan. Di sini juga dia ngelihatnya dari jauh, terpana meskipun di sini banyak embe gitu kan. Kemudian bagaimana akhirnya apa ya, kamu bener-bener kayak nggak bisa digerakkan oleh siapapun. Dia juga mau orang lain bilang oh jangan sama dia, itu nggak kayak semacam tiba-tiba dia nggak bisa denger ya. Bener-bener fokus ya ke kamu ke dia gitu ya. Kisah cintamu selanjutnya pal nomor 3. Oh ini mau keluar, apakah ini consciousness? Oh ya, oke. Kemudian kisah cintamu selanjutnya, oke ya, di sini ada happiness yang tadi aku udah bilang ya. Kisah cintamu selanjutnya, kamu sudah sangat happy nantinya di hubungan ini. Kamu happy adanya dia di hidup kamu, happy kamu sebenarnya hubungannya juga mutual, happy menjalani hubungan ini. Aku ngerasa di sini akan unyu hubungannya ya. Nikmatilah kalian, karena akan banyak
semesta tuh yang kayak nyodor-nyodorin kalian berdua lah, gitu, udah kamu mau kemana nanti, susah nih dapat cutinya, susah nih dapat waktunya, langsung dikasihin, ada waktu sendiri, tiba-tiba kalian di satu tempat yang sama, atau tiba-tiba dibolehin cuti sama bos yang nggak biasa yang ngasihin cuti, yang bener-bener kayak apa ya, kayak terus dipertemukan gitu. Jadi nggak sulit, semuanya akan dilancarkan oleh alam semesta juga oleh Tuhan ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali. Terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo aja dicobain, oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 3. Thanks for watching. Bye-bye.